Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Agustin. Saya merupakan mahasiswa pendidikan biologi dari Universitas Syakwala. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Apakah semangat untuk belajar hari ini? Iya, alhamdulillah. Jika semangat, mari kita simak video pembelajaran hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teori sel, struktur sel, dan juga komponen kimiawi penyusun sel. Nah, teman-teman pernah nggak ketika main sama teman-temannya kemudian terjatuh dan tangannya ini terluka, ataupun ketika bermain masak-masakan dengan teman-temannya tangannya kena pisau, pernah nggak? Nah, jika pernah, kalian pernah nggak memperhatikan ketika kulit kalian ini luka? Nah, lama-kelamaan kulit kalian ini akan sembuh kembali dan perlahan-lahan dia akan menutup, mengering, seperti kulit yang hitam itu lama-kelamaan akan menghilang dan kulit kita menjadi normal kembali seperti pada umumnya. Nah, itu semua karena berkat adanya sel yang saling bekerja sama antara sel satu dengan sel lainnya, sehingga dia dapat memperbaiki jaringan sel-sel yang rusak. Nah, jadi itu merupakan sebuah contoh yang sangat mendasar yang dapat teman-teman ketahui bahwa sel itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, maka dari itu di sini kita akan mempelajari bagaimana bentuk struktur sel, tipe-tipe sel, dan juga komponen kimiawi penyusun sel. Oke, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Nah, jadi di sini sel itu pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Nah, di mana waktu itu beliau mengamati sel gabus menggunakan mikroskop yang sangat sederhana. Nah, disitulah beliau melihat seperti ruang-ruang yang sangat kecil dan ruang itu kosong. Nah, dari situlah muncul istilah sel, yang dimana berarti kamar-kamar kecil. Setelah itu, penelitian berkembang lebih lanjut yang dilakukan oleh seorang peneliti bernama Anthony van Leeuwenhoek, di mana dia berhasil mengamati sel hidup yang pertama kalinya. Jadi dari sinilah mulai berkembang ilmu tentang sel. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar di samping ini ya, contohnya itu pada Spirogyra. Nah, Spirogyra ini merupakan sel hidup yang diamati oleh Anthony van Leeuwenhoek. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih pada tabel-tabel di samping. Nah, di sini ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan tentang teori tentang sel. Jadi yang pertama di sini ada Bapak Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1809, di mana beliau memberikan teori tentang sel. Menurut beliau adalah setiap badan makhluk hidup itu merupakan kumpulan dari sel-sel yang menjadi satu. Nah, kemudian menurut ilmuwan Ludwig Christian Treviranus dan Johann Jacob Paul Moldenhawer, beliau mengatakan individu ini merupakan satu kesatuan dari sel. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, menurut Theodor de Trochet, di situ dia mengemukakan sel itu merupakan elemen yang fundamental dari organisme. Kemudian yang keempat, menurut Theodore Schwann dan Matthias Jacob pada tahun 1838, beliau mengatakan sel itu merupakan unit dasar dari kehidupan dan setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Yang keenam, menurut Johannes Purkinje pada tahun 1840, di mana beliau mengatakan protoplasma itu merupakan cairan yang terdapat di dalam sel. Nah, selanjutnya yang ketujuh, menurut Max Schulze, beliau mengatakan protoplasma itu merupakan struktur dasar dari kehidupan dan merupakan bagian terpenting dalam sel. Nah, yang kedelapan, menurut
Rudolf Ludwig Karl Virchow pada tahun 1858. Nah, beliau juga mengatakan sel itu berasal dari sel-sel sebelumnya. Nah, yang kesembilan, menurut R. Sternberger, nah, dia juga berpendapat setiap inti sel itu berasal dari inti sel sebelumnya melalui pembelahan. Kemudian yang terakhir ke-10. Nah, menurut C. Bernard, nah ini dia juga memberikan pendapat bahwa inti sel itu merupakan struktur terpenting dari sel yang mengatur seluruh pekerjaan yang ada di sel. Nah, jadi sel inilah sebagai inti yang dapat mengontrol dan mengendalikan tubuh kita. Seperti itu, tanpa adanya sel, tubuh kita ini tidak dapat berjalan, tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa menurut beberapa ahli yang telah berpendapat tadi, dapat kita simpulkan bahwa setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tanpa adanya sel, kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian, sel juga itu merupakan unit yang fungsional karena memiliki fungsi kehidupan. Jadi, setiap sel itu memiliki bentuk yang berbeda-beda dan juga fungsi yang berbeda-beda. Nah, mereka saling bekerja sama untuk dapat menjalankan peranannya untuk keberlangsungan hidup para makhluk hidup. Nah, kemudian sel juga merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Jadi, di dalam sel itu terdapat materi genetik. Jadi, materi genetik ini yang akan diturunkan kepada individu selanjutnya. Nah, sel juga merupakan unit struktural yang sangat kecil dalam makhluk hidup yang menjadi dasar komponen penyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, semua sel itu berasal dari sel-sel sebelumnya. Nah, dia yang akan diwariskan seperti yang saya katakan tadi, sel merupakan unit hereditas yang dapat diwariskan. Jadi, dia akan terus turun-temurun ke generasi berikutnya. Nah, jadi sel itu kan tadi sangat kecil ya bentuknya, betul nggak? Iya, jadi sel itu dia berukuran sangat mikroskopis, mulai dari 1 hingga 1000 mikrometer. Nah, di mana sebagian besar sel itu juga memiliki diameter antara 1 hingga 100 mikrometer. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar di atas ini ya. Ini merupakan ukuran organel sel yang terdapat pada beberapa makhluk hidup. Nah, jadi karena sel itu ukurannya sangat kecil, maka kita tidak dapat melihat dengan mata tanpa bantuan alat yang bernama mikroskop. Nah, di sini terdapat 2 gambar mikroskop. Yang pertama ada gambar mikroskop cahaya dan ada gambar mikroskop elektron, di mana ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau mikroskop cahaya ini, dia itu digunakan untuk melihat spesimen sel yang masih hidup. Contohnya seperti tadi Spirogyra yang ada di gambar sebelumnya. Nah, sedangkan mikroskop elektron ini, dia itu digunakan untuk melihat spesimen yang telah mati ataupun spesimen yang ukurannya itu lumayan besar. Contohnya seperti melihat Drosophila laser untuk melihat morfologinya. Nah, jadi di sini mikroskop elektron itu juga terbagi menjadi 2 lagi, yang dimana ada mikroskop elektron transmisi dan juga ada mikroskop elektron layar. Di mana mikroskop elektron transmisi ini biasanya digunakan untuk mengamati struktur ultra intrasel ya. Kemudian kalau mikroskop elektron layar ini digunakan untuk mengamati permukaan spesimen. Nah, jadi sel itu memiliki 2 tipe sel. Yang pertama ada sel prokaryotik dan yang kedua ada sel eukaryotik, yang dimana memiliki fungsi yang berbeda. Nah,
sel prokaryotik ini merupakan sel yang tidak memiliki inti. Nah, di mana materi genetiknya itu DNA-nya akan terkonsentrasi pada nukleoidnya. Nah, jadi sebagian besar sel prokaryotik ini dia memiliki flagel dan juga villi yang membantunya untuk bergerak. Nah, biasanya diameternya itu adalah mulai dari 0,1 hingga 1 mikrometer. Nah, sedangkan yang eukaryotik ini merupakan sel yang telah memiliki inti. Nah, di mana di dalamnya itu terdapat materi genetik yang dibungkus oleh membran inti dan juga memiliki nukleus yang sebenarnya. Nah, jadi ukurannya itu berdiameter mulai dari 10 hingga 100 mikrometer. Nah, jadi di sini ada komponen kimiawi penyusun sel. Nah, di mana unsur dan senyawa kimia makhluk hidup itu terdapat di dalam tubuh. Nah, dalam sel hidup terdapat senyawa kimiawi hasil dari semua aktivitas sel yang disebut dengan biomolekul. Nah, di mana seluruh senyawa ini saling berinteraksi sehingga berinteraksi secara terarah sehingga dia dapat menunjukkan ciri dari kehidupan makhluk hidup tersebut. Nah, secara umum tubuh hewan itu lebih memiliki banyak protein dibandingkan tubuh tumbuhan, sedangkan tubuh tumbuhan itu lebih banyak mengandung karbohidrat. Nah, kemudian di sini juga komponen kimiawi penyusun sel itu terdiri dari beberapa seperti ada karbohidrat, lemak, protein, dan juga asam nukleat, di mana ketiganya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, pada karbohidrat sederhana ini merupakan sebagai sumber energi di dalam sel. Nah, kalau karbohidrat rantai pendek dia digunakan sebagai cadangan energi, sedangkan karbohidrat rantai panjang ini digunakan untuk komponen struktur organel dan bagian dari sel. Kemudian yang kedua, lemak. Nah, lemak ini merupakan komponen kimiawi yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, di mana lemak ini dia itu memiliki fungsinya itu sebagai komponen utama, membran plasma, dan juga pembentukan hormon serta pembentukan vitamin untuk keberlangsungan makhluk hidup. Nah, yang ketiga ada protein, di mana protein ini juga dia tersusun atas karbon, hidrogen, oksigen, dan juga nitrogen. Nah, kemudian yang keempat, nah di sini ada asam nukleat. Nah, asam nukleat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada asam deoksiribonukleat yang sering kita sebut dengan DNA, dan juga ada asam ribonukleat yang sering kita sebut dengan RNA. Nah, jadi fungsi asam nukleat ini adalah dia dapat mengontrol aktivitas sel dan juga membawa informasi genetik yang akan diwariskan ke keturunan selanjutnya. Nah, gimana nih setelah saya jelaskan tadi? Apakah teman-teman sudah dapat gambaran bagaimana tentang pentingnya sel dalam kehidupan kita? Nah, jika sudah, semoga teman-teman lebih peka dan lebih sadar terhadap lingkungan sekitar kita, dan juga terhadap dalam merawat tubuh kita, makhluk hidup yang ada di sekitar kita dapat kita perlakukan dengan baik. Oke, mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmunya dapat tersampaikan dan juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.